Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah kalian merasa doa sudah dipanjatkan berkali-kali, tapi seakan langit masih tertutup? Air mata sudah menetes, hati sudah pasrah, namun jawaban itu belum juga datang. Mungkinkah ada sebuah rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah, sebuah bacaan ringan di hati, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah? Jika engkau istiqamah membacanya 100 kali setiap hari, insya Allah pintu langit akan terbuka dan doa-doamu lebih cepat dikabulkan. Amalan ini begitu sederhana, namun sering dilupakan banyak orang. Padahal para ulama dan wali Allah menjadikannya sebagai senjata utama dalam hidup mereka. Apakah saudaraku ingin mengetahui bacaan itu? Jangan lewatkan 1 detik pun, karena sebentar lagi kita akan membahasnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Saat semua doa sudah dipanjatkan, air mata sudah jatuh di sajadah, tapi jawaban seakan belum juga datang. Hati mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengar doa-doaku? Padahal sesungguhnya Allah Maha mendengar. Tidak ada satu bisikan pun dari hati seorang hamba yang luput dari pengetahuannya. Hanya saja cara Allah menjawab doa kita berbeda-beda. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda hingga waktu terbaik, ada pula yang disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Namun disinilah ujian terbesar seorang hamba. Ketika doa-doa belum terjawab, sebagian orang mulai goyah. Mereka putus asa, berhenti berdoa, bahkan meninggalkan ibadah. Padahal justru di saat itulah kita seharusnya semakin dekat dengan Allah. Ingatlah, doa adalah ibadah. Setiap kali engkau menengadahkan tangan, Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan. Dan salah satu cara terbaik agar doa lebih mudah menembus langit adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tapi cahaya yang membersihkan hati. Dengan zikir, dada yang sempit menjadi lapang. Dengan zikir, hati yang gundah berubah tenang. Dan dengan zikir, doa yang terasa tertahan perlahan menemukan jalan untuk naik ke hadapan Allah. Ada satu amalan zikir yang ringan diucapkan, tetapi dahsyat pengaruhnya. Bacaan ini jika dibaca 100 kali setiap hari akan menjadi pintu yang membuka jalan bagi doa-doamu. Banyak ulama menekankan pentingnya zikir ini. Mereka meyakini semakin sering seorang hamba mengulangnya, semakin dekat pula ia dengan kasih sayang Allah. Saudaraku, bayangkan jika setiap hari engkau konsisten dengan amalan ini, betapa hatimu akan selalu dalam ketenangan, betapa hidupmu akan senantiasa diberkahi, dan betapa doa-doamu yang dulu terasa terhalang, kini Allah bukakan jalannya satu persatu. Jangan pernah remehkan zikir, karena sesungguhnya zikir adalah napas seorang mukmin. Tanpa zikir hati menjadi gersang, namun dengan zikir hidup akan dipenuhi cahaya. Itulah sebabnya Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk tidak lepas dari zikir, baik pagi, siang maupun malam. Karena dengan zikir engkau sedang mengetuk pintu langit, hingga akhirnya Allah membukakan jalan untuk setiap doa dan harapanmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan, meskipun kadang kita tidak langsung menyadarinya. Begitu pula dengan zikir yang akan kita bahas ini. Bacaan sederhana, ringan di lisan, tetapi menyimpan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pertama, zikir ini adalah penenang hati. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Qis Ar-Ra'd 28. Ketika engkau membaca zikir ini 100 kali, hatimu akan lebih damai.
Kegelisahan yang menekan dada perlahan hilang, digantikan dengan ketenangan dan rasa yakin kepada Allah. Kedua, zikir ini menjadi pembuka pintu rezeki. Banyak ulama menekankan, siapa yang istiqamah berzikir, Allah akan melapangkan jalannya, dimudahkan urusannya, bahkan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya rezeki berupa harta, tapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, dan umur yang penuh keberkahan. Ketiga, zikir ini adalah penghapus dosa. Rasulullah mengajarkan kita bahwa zikir bukan sekadar bacaan, tetapi juga pembersih hati dari noda-noda maksiat. Dengan membacanya 100 kali setiap hari, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, zikir ini adalah penambah pahala yang berat di timbangan amal. Amal yang ringan di dunia, namun kelak di hari kiamat, ia akan hadir sebagai penolong. Bayangkan, hanya dengan membiasakan bacaan ini, engkau sedang menyiapkan bekal abadi untuk kehidupan setelah mati. Dan yang paling utama, zikir ini adalah pembuka jalan doa. Karena setiap kali engkau menyebut asma Allah dengan penuh keyakinan, langit seakan mendengar panggilanmu. Doa-doamu yang tadinya terasa tertahan, kini lebih mudah menembus langit dan sampai kepada Allah. Saudaraku, betapa besar karunia Allah yang diberikan hanya dengan amalan yang begitu sederhana ini. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak memerlukan tenaga besar, hanya konsistensi, keikhlasan, dan keyakinan yang kuat. Maka jangan pernah meremehkannya. Karena bisa jadi, zikir yang engkau lakukan hari ini menjadi sebab terbukanya satu pintu rezeki, satu jawaban doa, atau bahkan satu jalan keselamatan di akhirat kelak. Saudaraku, setiap amalan yang kita lakukan haruslah memiliki dasar yang kuat agar kita merasa tenang dalam mengamalkannya. Begitu juga dengan zikir yang akan kita bahas ini. Bukan sekadar tradisi, bukan pula sekadar ucapan turun-temurun, melainkan sebuah ibadah yang memiliki landasan dari Rasulullah dan para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." QS Al-Baqarah 152. Ayat ini menjadi jaminan bagi setiap hamba. Barang siapa yang berzikir, maka Allah akan mengingatnya. Dan jika Allah sudah mengingat seorang hamba, maka apapun yang ia pinta akan lebih mudah diijabah. Rasulullah juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir, bagaikan orang hidup dengan orang mati. HR, Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengingatkan kita bahwa zikir bukan hanya amalan tambahan, tapi napas kehidupan seorang mukmin. Tanpa zikir, hati menjadi kering dan mati. Dengan zikir hati hidup, doa menjadi kuat, dan pintu rahmat Allah terbuka lebar. Para ulama pun menekankan keutamaan zikir dalam jumlah tertentu. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menjelaskan betapa besar pahala bagi mereka yang membiasakan zikir harian, termasuk bacaan 100 kali. Inilah yang menjadi jalan terbukanya pintu keberkahan dan terkabulnya doa-doa hamba. Saudaraku, dengan dasar yang jelas dari Al-Quran, hadits dan penjelasan para ulama, kita tidak perlu ragu. Zikir 100 kali yang diajarkan ini adalah jalan menuju ketenangan, rezeki yang luas, serta terkabulnya doa-doa kita. Cara mengamalkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah kita memahami betapa besarnya manfaat dan dasar yang kuat dari amalan ini, sekarang saatnya kita masuk pada inti pembahasan. Bagaimana sebenarnya cara mengamalkannya? Amalan ini sangatlah sederhana. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak memerlukan tenaga besar. Hanya butuh hati yang hadir, niat yang ikhlas, dan keyakinan penuh kepada Allah.
Caranya adalah dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap hari. Zikir ini adalah salah satu bacaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadits syahih disebutkan, barang siapa membaca kalimat ini 100 kali, maka Allah akan memberinya pahala setara dengan membebaskan 10 budak, dituliskan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan akan menjadi pelindung baginya dari gangguan setan sepanjang hari itu. Saudaraku, betapa besar keutamaan yang Allah janjikan hanya dengan bacaan yang ringan ini. Apalagi jika setelah selesai membaca 100 kali, engkau menengadahkan tangan dan memanjatkan doa. Insya Allah, doa itu lebih mudah naik ke langit dan dikabulkan oleh Allah. Waktu terbaik untuk mengamalkannya adalah setelah solat fardu, terutama setelah subuh atau isya. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan zikir ini perlahan, jangan terburu-buru. Hadirkan hatimu seolah engkau sedang berbicara langsung dengan Allah. Jika sulit untuk langsung 100 kali sekaligus, mulailah dengan jumlah yang mampu engkau lakukan. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya engkau terbiasa dengan 100 bacaan setiap hari. Karena yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara istiqamah, meskipun kecil. Saudaraku, inilah cara sederhana untuk mengetuk pintu langit. Bacalah zikir ini 100 kali setiap hari, lalu panjatkanlah doa-doamu. InsyaAllah Allah akan menjawab dengan cara yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas bagaimana sebuah zikir sederhana mampu membuka pintu langit untuk doa-doa kita. Dengan membacanya 100 kali setiap hari, doa lebih cepat naik, hati lebih tenang, dan hidup dipenuhi keberkahan. Namun ketahuilah, Allah begitu maha pemurah. Dia tidak hanya membuka satu jalan, tetapi banyak jalan menuju ampunan dan rahmatnya. Ada amalan-amalan ringan yang sering terabaikan, tapi keutamaannya begitu besar. Salah satunya adalah Sayyidul Istighfar, doa istighfar terbaik yang Rasulullah ajarkan. Barang siapa membacanya pagi atau petang dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu, maka surga adalah jaminannya. Amalan ini jarang dihidupkan, padahal nilainya sangat tinggi. Ada pula zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang jika dibaca 7 kali pagi dan petang, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Begitu juga dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, yang dengannya Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Dan jangan lupakan tasbih Fatimah sebelum tidur. Bacaan ringan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Amalan ini Rasulullah hadiahkan kepada putrinya yang mulia sebagai penenang hati dan pemberi kekuatan. Saudaraku, semua ini adalah jalan-jalan menuju ridha Allah. Ringan dikerjakan, tidak butuh waktu lama, tetapi balasannya luar biasa. Maka marilah kita hidupkan zikir dalam setiap detik kehidupan kita. Jangan biarkan hati kering dari mengingat Allah, karena dengan zikir, kita sedang mengetuk pintu langit, dan dengan doa, kita sedang berbicara langsung kepada Rabb semesta alam. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam berzikir, ringan lisan menyebut namanya, dan selalu dekat dengan rahmatnya. Dan semoga semua doa-doa kita dikabulkan dengan cara terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.